Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, dalam hal ini saya ingin membantu teman-teman, terutama murid-murid saya di kelas 10 untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian yang jadwalnya insya Allah di hari Rabu. Sengaja video ini saya buat untuk melengkapi paparan yang akan saya sajikan untuk memudahkan teman-teman nanti untuk mengerjakan soal-soal nanti. Baik, tipsnya adalah teman-teman adalah coba mendengarkan tentang materi yang saya paparkan, kemudian dibayangkan materinya, kemudian kembangkan materinya. Nah, untuk pengembangan materi yang saya minta adalah teman-teman berpikir tentang ada nih materi yang sebagian yang saya tidak terangkan dalam paparan ini, tapi teman-teman sudah tahu. Nah, itu yang coba teman-teman pahamin dan coba lengkapin. Ya, contoh misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Di paparan ini saya cuma menjelaskan 1. Teman-teman tinggal mencari bagian berikutnya. Dan itu nanti akan menjadi jawaban yang utuh dan itu akan bisa membantu teman-teman menghadapi ujian berikutnya. Baik, kita lanjut dengan materinya. Di ujian kali ini ada 5 poin yang ingin dibahas. Jadi yang pertama itu pengertian tentang olahraga, yang kedua tentang pemahaman mengenai ABC drills, yang ketiga tentang pembinaan jasmani, dan yang keempat senam lantai. Dan yang kelima itu ada materi yang saya ambil di luar dari apa yang pernah saya sudah ajarkan ke teman-teman. Mungkin materi ini sudah diajarkan oleh guru sebelumnya, dan jikalau belum, masih ada waktu untuk teman-teman untuk mempelajarinya. Baik, di kisi-kisi yang saya ingin jelaskan pada malam hari ini, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian tentang olahraga. Jadi olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dan terencana dengan tujuan meningkatkan kebugaran tubuh, kesehatan, serta keterampilan motorik. Nah, olahraga ini dalam hal ini pasti berhubungan dong dengan dunia kerja yang nanti akan teman-teman geluti. Nah, hubungan dan keuntungannya apa sih dengan dunia kerja yang nanti akan teman-teman jalani? Yang pertama, itu akan mendapatkan kesehatan yang terjaga dan produktivitas yang baik, yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan konsistensi. Nah, di sini saya mengharapkan teman-teman untuk mengembangkan nih pola pemahaman teman-teman tentang olahraga. Jadi, kisi-kisinya adalah apa sih tujuan dari olahraga itu? Apa manfaat benefitnya yang akan didapatkan dengan melaksanakan olahraga secara rutin? Dan apa keuntungan yang didapat nanti di dunia kerja dengan rajin melaksanakan olahraga pada saat ini? Kemudian berkaitan dengan olahraga tentu amat sangat familiar dengan namanya pemanasan dan pendinginan, di mana pemanasan adalah rangkaian aktivitas fisik ringan yang dilakukan sebelum olahraga atau aktivitas berat untuk mempersiapkan tubuh secara fisik dan mental. Sedangkan pendinginan tentu saja sebaliknya. Nah, di sini saya mengharapkan teman-teman sudah mendapatkan gambaran bayangan tentang apa yang sudah pernah saya ajarkan. Pemanasan itu seperti apa sih tata cara urutannya, dan pendinginan itu seperti apa sih gerakannya. Kemudian yang perlu teman-teman explore lagi adalah apa sih tujuan dari pelaksanaan kegiatan pemanasan dan pendinginan. Kenapa kita mesti melakukan dua hal ini terkait pada saat kita melaksanakan kegiatan olahraga. Dan apa resikonya bila mana tidak dilakukan. Seperti itu. Itu untuk gambaran kisi-kisi materi pertama tentang olahraga. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang ABC Drills. ABC Drills adalah latihan dasar dalam atletik yang digunakan untuk meningkatkan teknik lari. Di sini clue-nya adalah saya sudah pernah memberikan catatan nih ke teman-teman tentang ABC Drills, dan ABC Drills itu terdiri atas beberapa rangkaian gerakan. Di sini saya mencontohkan ada 4 gerakan. Nah, kisi-kisinya adalah, clue-nya adalah teman-teman mesti hafal nih. Di luar 4 gerakan ini ada gerakan apa lagi? Kemudian, kenapa harus dilakukan ABC Drills? Tujuannya apa? Manfaatnya kenapa? Contoh, di sini saya mencontohkan ada 4 gerakan yang perlu teman-teman ingat nih. Yang pertama ada skip, atau saya sering menyebutnya namanya dengan ankling. Kemudian ada B skip,
atau saya sering menyebutnya kicking. Yang ketiga ada namanya C skip atau butt kick, dan D skip high knee. Nah, dari semua keempat gerakan ini masing-masing pasti punya ciri. Nah, teman-teman silahkan lihat di gambar dan teman-teman bisa membedakan nih, ankling itu gerakannya kayak gimana sih, kicking itu kayak apa sih, butt kick itu kenapa sih, dan high knee itu kayak seperti apa, di mana sih bagian-bagian dari kaki yang digerakkan. Nah, dari 4 gerakan ini apa sih gerakan yang berikutnya? Itu yang teman-teman coba pahami. Dan materi tentang ABC Drill saya sudah pernah jelaskan, saya sudah pernah share untuk video YouTube-nya. Saya sih berharap teman-teman bisa memahami ini. Kemudian kita akan lanjut dengan materi yang ketiga, yaitu pembinaan jasmani, di mana materinya pun sudah pernah saya share ya. Tentang catatannya semoga ditulis. Nah, di pembinaan jasmani itu ada materi mengenai kekuatan, kelenturan, keseimbangan, kecepatan, dan daya tahan, di mana masing-masing itu memiliki pengertian masing-masing. Contohnya, kekuatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan otot dalam menghasilkan energi. Kelenturan untuk meningkatkan rentang gerak sendi dan elastisitas otot. Keseimbangan bertujuan mempertahankan stabilan posisi tubuh. Kecepatan bertujuan meningkatkan kemampuan tubuh dalam berpindah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan daya tahan bertujuan meningkatkan kemampuan fisik dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan fisik. Nah, clue-nya nih teman-teman, setelah sudah tahu arti dari masing-masing gerakan-gerakan tersebut, yang perlu teman-teman cari adalah contoh gerakannya seperti apa sih, dan apa manfaat serta benefit yang ingin dicapai dari setiap olahraganya. Contoh, di kekuatan itu ada olahraga namanya push up, ada back up, ada pull up, ada sit up. Otot mana sih yang ingin dicapai sehingga mendapatkan kekuatan otot yang maksimal? Nah, teman-teman di sini saya minta untuk mencoba mencari manfaat benefit dari setiap bagian-bagian. Kelenturan sudah ada tuh contohnya, keseimbangan sudah ada contohnya, kecepatan juga sudah ada, dan daya tahan sudah ada. Yang teman-teman perlu cari adalah tujuan dari pelaksanaan olahraga tersebut. Apa yang ingin dicapai? Kemudian pada poin berikutnya kita membahas tentang senam lantai, yaitu salah satu cabang olahraga senam yang dilakukan di atas lantai atau matras. Olahraga ini melibatkan serangkaian gerakan yang membutuhkan kekuatan, kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. 3 gerakan yang sudah kita bahas yaitu yang pertama gerakan roll, yaitu gerakan menggulingkan tubuh dengan arah baik ke depan maupun ke belakang dengan menggunakan sebagian tubuh sebagai tumpuan. Kemudian yang kedua adalah kayang, gerakan melentingkan badan ke belakang, bertumbuh kepada kedua telapak tangan dan kaki sehingga membentuk posisi busur atau meja. Dan meroda, gerakan berputar menyamping di mana tubuh bertemu pada kedua tangan secara bergantian. Nah, untuk kisi-kisinya adalah teman-teman coba mencari tahu lagi deh, senam lantai itu gerakan cuma bukan 3 gerakan ini, pasti ada gerakan lagi di luar. Nah, yang perlu teman-teman juga ingat adalah stepnya. Ketika saya mau melakukan gerakan roll, saya mesti apa sih gerakan pertamanya, kemudian kedua ngapain, ketiga ngapain, hingga itu jadi disebut gerakan roll. Sama dengan kayang, sama dengan meroda. Kemudian di luar 3 gerakan ini, ada lagi nggak sih gerakan yang disebut sebagai gerakan senam lantai? Nah, itu yang perlu dicoba cari tahu sebagai kisi-kisinya teman-teman. Nah, untuk materi kelima, sengaja saya tidak bikin PPT-nya karena saya tidak merasa sudah mengajarkan, tapi saya yakin teman-teman bisa mencari tahu nih materinya, yaitu tentang permainan bola voli. Nah, saya tidak bisa kasih tahu clue-nya, tapi saya berharap teman-teman bisa mempelajari tentang permainan bola voli. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman, kisi-kisi yang saya coba bantu. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk menghadapi ujian besok. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.